Sobat Eljon, kembali lagi di Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman. Dan sudah hadir di studio ada teman-teman dari PP Hospitality, ada Linda dan juga Tricia. Oke, kita mau bahas tentang HR di masing-masing lokasi ya. Kita tahu bahwa culture ya, latar belakang, kepribadian ya, mungkin suku dan juga beda-beda kan. Nah, apalagi ini ada di berbagai kota-kota besar di Indonesia. Pasti kan orangnya unik-unik ya. Bukan unik-unik gimana, maksudnya itu hebatnya Indonesia. Iya kan, keberagaman, ya kan. Nah, gimana nih khususnya dari HR untuk menghadapi ya kan, karena ya pasti cara bicara, logat dan lain-lain kan beda-beda. Gimana nih HR Tricia untuk mendelivery ya, gimana bisa pelayanannya maksimal walaupun orang-orangnya dari latar belakang yang berbeda. Ya. Jadi seninya HRD begitu Mas ya, terutama di saya banyak kota-kota dan banyak budaya juga kan, untuk penanganannya pun juga beda-beda karena mereka punya logatnya masing-masing seperti itu. Iya, betul. Intonasi juga ya. Intonasi juga. Cuma seperti tadi, jangan lupa nilai budaya kita harus profesional. Harus profesional. Iya, betul. Profesional untuk bahasa, kosakata. Seperti itu. Jadi dia harus menggunakan kosakata bahasa Indonesia dengan benar, lalu kosakata bahasa Inggris dengan benar. Bahasa Inggris juga dengan benar. Apalagi frontliner ya. Iya, betul. Kan pasti ada expert. Ya, itu kita harus edukasi. Edukasi. Iya, betul. Kalau misalnya karyawan sudah dekat dengan tamu reguler, pasti lebih intens lagi kan? Iya. Hai gitu tuh langsung. Jangan udah kayak di rumah gitu ya. Oh, jangan kebablasan juga. Iya. Ya tetap boleh akrab, tapi ya ada lah yang rambu-rambu. Iya. Apalagi kayak dengan hai, rum. Iya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia tamunya memulai dengan bahasanya di tempatnya lokasi tersebut, dia juga menyesuaikan seperti itu. Menyesuaikan. Iya, betul. Mungkin ada spesial yang pernah dialami oleh Tricia dalam melayani, mungkin khususnya berbeda-beda kota ya. Apa nih, Tricia? Apa ya? Setiap tempat unik ya. Iya, tempat unik ya. Mungkin ada salah satu yang Tricia ingat gimana? Ini Pekanbaru kali ya. Pekanbaru apa? Iya, Pekanbaru kan. Gimana Pekanbaru, kita masuk ke Pekanbaru nih? Kan Tricia ini kan ini perpaduan orang Jawa dengan orang Jawa dan NTB ya. Iya. Nah, kalau saya orang Sumatera ya, orang Batak ya. Jadi waktu kita buka di Pekanbaru ini kita kirim GM itu orang Jawa. GM-nya orang ya, Jawa. Terus kita kan rekrut 95% orang lokal ya. Wow, nah, 90%. Jadi buka lapangan kerja ya. Buka lapangan kerja. GM-nya orang Jawa, oke. GM Jawa sana. Terus kita kirim. Udah karena itu pre-opening, Tricia berangkat dong ke sana ya, nyiapin gitu ya. Nah, saya selalu wanti sama Tricia, nanti pelajarin dulu kotanya seperti apa, ajak dialog karyawan, nanti lihat, baru siapin cara mendelivery gitu ya. Apa itu budaya perusahaan, peraturan, bla 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 bla, ya seperti itu gitu. Jadi kalau ditanya mungkin Tricia yang lebih tahu ya pengalamannya masing-masing, tapi tentunya terus unik masing-masing ya, mungkin yang paling agak di luar. Bukan di luar ya, maksudnya perlu persiapan khususnya di Pekanbaru karena Tricia bukan orang Sumatera. Kalau saya orang Sumatera gitu. Ya kira-kira kamu kayak lihat gue lah. Ngomongnya hahaha gitu ya, maksudnya apa adanya gitu loh. Oke, kita masuk ke, karena bahas tentang Pekanbaru, kita masuk tentang di hotel yang Pekanbaru nih. Oke, namanya Prime Park Hotel Pekanbaru. Iya. Nah, apa keunggulan di sini nih? Kalau tadi kan masing-masing segmen, masing-masing hotel kan punya segmennya masing-masing ya. Kalau di Pekanbaru lebih ke apa? Ya satu, dia poolnya sangat bagus, kita bisa menikmati sunrise dan sunset. Sama nih di roof juga ya? Di roof, tapi bukan yang rooftopnya ya, tapi roofnya lantai ketinggian berapa? Iya. Ketinggian lantainya sebenarnya lantai 1. Lantai 1, cuma agak tinggi gitu ya? Dia lebih tinggi gitu ya. Nah, jadi terus mata kita bebas melihat itu, nanti ada kita tayangan juga ya seperti itu. Jadi berenang tuh matanya menjadi infinity, tanpa batas gitu ya. Terus kita bisa lihat city view dan kita juga nyiapkan
pool bar ya di sana ya, sehingga orang bisa merasakan tuh walaupun swimming pool tapi rasa beach gitu ya. Wow. Nah ini kami tuh punya kompetensi, selain kami ngoperate tuh kan kami punya kompetensi tuh mendesain, walaupun kami dibantu tetap sama perencana ya. Jadi kami dibantu untuk desain, jadi kami bisa lebih explore dan juga konstruksinya juga dibantu oleh induk perusahaan PT Persero Tbk dan mitra-mitra yang terlibat tuh konsultan yang kita hire juga cukup terlibat sampai detail ya. Mungkin jadi kalau kita bisa we put attention to detail ya, untuk supaya bagaimana tamu itu nyaman seperti itu. Jadi kalau kita ke Prime Park Pekanbaru ya suasananya ada benang merahnya dengan Prime Park Hotel Bandung, tapi ada juga spesifik yang berbeda gitu. Karena berada di Pekanbaru. Iya di Pekanbaru. Jadi kita juga mendik ya itu apa kekuatannya Pekanbaru itu. Dan suasananya Prime Park itu kalau masuk pasti suasananya itu landscape ya. Jadi kacanya itu tinggi-tinggi dan kita dikelilingi oleh landscape. Dikelilingi sama landscape. Iya, namanya juga Prime Park ya. Jadi taman yang prime ya. Kita landscape-nya itu menjadi perhatian yang serius pada saat kami desain dan juga melakukan development. Kebanyakan yang nginep di sana lebih ke arah bisnis kah, lebih ke arah wisata atau? Kalau weekend wisata. Weekend lah wisata. Kalau weekday ke Jumat itu Senin ke Jumat itu banyakan pebisnis karena kami cuma 5 menit dari airport. 5 menit dari airport ya. Jadi serasa hotel bandara lah ya. Hotel bandara 5 menit tadi ya. Iya. Nah, oke. Kalau bicara soal ballroom atau convention, di sini ada juga ya? Ada. Bisa kapasitas berapa? 1.000. Iya. Mau nikah? Atau kali mau jumpa fans ulang tahunnya Zelin. Zelin jadi putri saya. Iya. Buat sahabat Eldon tahu jadi nggak bingung. Jadi kalau misalnya mau bikin wedding, meeting, atau konser. Saya dengar ada konser juga waktu itu. Kita juga Judika. Dan akhirnya diikutin oleh banyak pemusik ya. Banyak musik ya? Mulai tampil di sana. Karena Pekanbaru itu sangat membutuhkan hiburan. Jadi kami dengan hadir dengan venue 1.000 itu kami merasakan kontribusi yang cukup tinggi untuk menghibur kota Pekanbaru dan sekitarnya. Satu jalannya lagi nih. Apa lagi? Kita hadir, kita itu merekrut karyawan rata-rata satu properti itu 70 sampai 100 orang. Wow. Nah, jadi kalau kita itu punya hotel sekarang 5 ikut yang di Balikpapan ya. Berarti kita itu sudah memperkerjakan orang 500 loh. 500 ya. Kami sudah membuka lapangan kerja 500. Belum lagi. Nanti kita buka di Lombok, berarti ada berpotensi another 70 sampai 100 orang lagi akan bekerja. Kita rata-rata weekday itu ya di atas 75 lah ya, hampir 80 lah gitu, rada 80 ke 90 itu. Nah kalau weekend dia ganti segmen. Nah kelebihan kita di Pekanbaru karena kita tuh dekat airport, kita weekday-nya tuh ke weekend-nya tuh hampir sama high occupancy. Hampir sama ya? Iya. Nah tadi bicara soal hotel kan bicara soal pasti kamar ya. Tipikal kamar ini apa saja sih tipikal kamar yang ada di khususnya di Pekanbaru? Oke, itu ada deluxe ya dan juga ada eksekutif serta suite. Ya. Tapi desainnya pada saat nanti ke restoran itu terasa ya. Desainnya itu lebih modern dan elegan gitu ya. Dan kita sarapan, breakfast, kita bisa ngeliatin landscape yang bagus gitu ya. Karena pohon juga kita tata ya supaya ya pohon itu sekalian memberikan keteduhan juga enak dilihat gitu. Dan banyak sekali spot-spot untuk selfie. Instagramable ya. Itu yang dan kadang-kadang modelnya itu banyak karyawan, Tresya yang milih. Termasuk Tresya juga kadang modelnya. Kita banyak karyawan itu kan biasanya orang hotel tuh dia juga berbakat jadi model ya karena dia biasa melayani. Dimulai dari Tresya. Oke, nah bicara soal hotel kan pasti hubungan tadi sama wisata ya. Apa yang menjadi wisata ini destinasi di Pekanbaru? Apa yang lagi in? Kalau di sana itu dekat dengan di sana juga ada tenun ya. Tenun? Ya, ada tenun.
dan juga ada peninggalan sejarah, ya itu kerajaan di daerah Siak. Dan kalau dekat ke kita itu ada ini gedung olahraga, dan juga ada gedung yang bernuansa Melayu yang sering tempat diselenggarakannya MTQ. Ya. Jadi lokasi kami itu lokasi yang sangat enak ya, ke kota juga cukup dekat, 10-15 menit kita udah sampai downtown ya. Nah di sekitar itu juga banyak tempat-tempat yang arsitekturnya tuh bagus dan menonjolkan Riau-nya gitu, itu terlihat ya. Arsitektur di situ cukup bagus dan itu sangat dekat dengan hotel gitu. Jadi dari hotel sendiri juga menawarkan destinasi-destinasi tersebut ya, karena kita bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kita memajukan Pekanbaru. Riau, ya. Pekanbaru. Iya dong. Nah, kalau berhubungan sama kuliner. Oh, kuliner. Kuliner itu chef kita ya pasti itu kita encourage untuk menonjolkan ciri khasnya daripada di hotel tempat kita berada. Jadi kalau di Bandung ya itu nanti akan banyak yang tentang Bandung, dan di Pekanbaru akan banyak tentang makanan yang berbau Melayu. Wow. Nah, ini seru banget, tapi karena waktu terbatas ya, jadi pastinya kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Kita mau bahas nanti promo ya. So, sahabat Eljon dimanapun Anda berada, simak terus, nanti kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sebelum nonton video yang selanjutnya, jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi dari Eljon TV.